Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya hurasal aqidah, la ansa an usikum jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imut ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa 'asira. Sadaqallahul 'azim. Sebelumnya mohon izin kepada semua tuan-tuan guru, orang-orang tua saya yang hadir di tempat ini. Saya yakin yang hadir di tempat ini pengalaman dan ilmunya jauh lebih hebat yang berbicara di depan. Bekerja al-fakir ad-dafirullah, mohon izin kepada seluruh yang hadir tanpa terkecuali. Dan di depan-depan saya ini hadir sahabat-sahabat saya dari Biker Subuhan. Masya Allah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, dengan sebab kumpulnya kita di tempat ini, menjadi sabab-musabab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu, kayaknya aminnya lemas banget ini. Udah buka, Bu? Udah buka belum? Berapa piring tadi bukanya? Ini sepertinya bukanya langsung yang berat-berat ini. Semoga yang hadir di tempat ini yang sudah siap umurnya belum menikah supaya segera menikah. Aminnya paling kenceng, jomblo soalnya. Semoga yang sudah nikah belum dikaruniai anak, semoga cepat dikaruniai anak. Yang sudah dapat anak, semoga anaknya soleh-solehah. Dan yang sudah banyak anaknya, kita pun doakan supaya berhenti beranak. Atau kalau anak udah banyak mau ngapain lagi? Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari seorang manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, Habibullah, kekasih Allah, yang awwalu syafi'in wa musyafa'ah, Rasul pertama dan terakhir diberikan syafaat. Semoga kita kelak semua akan mendapatkan syafaat. Malam hari ini kita akan membahas dicintai Nabi dengan mencintai anak yatim. Ma huwa yatim? Apa itu anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya sementara dia belum balik. Dan usia balik itu 9 sampai 15 tahun. Laki-laki mimpi basah dan seorang wanita haid. Tapi ada wanita yang tidak haid-haid. Istri dari kiai saya di Bogor itu punya keluarga nggak haid, tapi dia melahirkan, hamil dan melahirkan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang saya mengisi acara-acara santunan yatim. Begitu saya mengisi santunan yatim, anak-anak yatim dipanggil ke depan. Dan banyak di antara mereka yang sudah besar-besar dewasa, padahal judulnya adalah santunan anak yatim. Hati-hati menjadi penitia santunan yatim. Saya sampaikan, kalau Anda ingin membuat acara santunan yatim dan ada di antara anak-anak yatim itu yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang umurnya sudah lebih dari 15 tahun, mereka bukan termasuk lagi sebagai anak yatim. Lalu bagaimana mereka? Kalau ekonomi mereka lemah, mereka masih butuh untuk dibantu.
maka ganti temanya, jangan hanya anak yatim, tapi tambah santunan yatim dan du'afa. Jadi anak-anak yatim yang sudah dewasa tapi masih butuh bantuan kita, mereka masuk dalam golongan du'afa. Karena terkadang ada panitia yang mengumpulkan dana, di proposalnya santunan yatim. Begitu terkumpul dana yang banyak, dari dana yang judulnya anak yatim itu untuk nyewa tendanya, untuk undang hadrohnya, untuk mengundang ustadznya, untuk beli snack makannya. Itu zalim dengan harta anak yatim. Ketika temanya mengumpulkan dana untuk anak yatim, maka 100% dari dana itu harus dikeluarkan untuk anak yatim. Kalau ingin acaranya, maka harus jelas proposalnya, santunan yatim du'afa, dan acara kegiatannya harus jelas akadnya. Apalagi urusan uang itu sensitif. Di Biker Subuhan pun kita banyak agenda, Bu. Di antara salah satu agenda kita itu ada berbagi beras. Ini presidennya ada di sini nih, Ketua Aswa. Ketua Aswa itu presiden berbagi beras, Ustaz. Dan insya Allah nanti kita akan berbagi beras itu hari Minggu setelah kita kajian subuh dengan habaib. Ini juga saya ingin sampaikan, kalau di antara jamaah ada yang pengen berwakaf, berinfak beras, sedekah beras, bisa hubungi beliau. Insya Allah kita salurkan setiap bulannya. Hati-hati untuk mengumpulkan dana itu. Kenapa? Urusan dana itu sensitif. Urusan uang itu sensitif. Gara-gara uang kadang ada orang yang putus silaturahmi. Betul nggak, Bu? Jadi hati-hati. Jadi orang memaknai yatim itu beda-beda. Sama kalau ada janda. Ini ngomong-ngomong janda asik nih kayaknya. Di sini ada janda nggak, Bu? Banyak, Bu, masya Allah. Yang muda ada nggak? Tua semua. Kalau ada janda muda, dia masih punya anak yang masih kecil belum balik, tapi jandanya cerai sama suaminya. Suaminya masih hidup, anaknya bukan anak yatim. Yang membiayai anak itu tetap ayah kandungnya. Bagaimana mungkin kok ada cerai hidup, anaknya dibilang anak yatim? Dan ketika kita menikahi janda, yang menafkahi anaknya itu bukan kita, ayah tirinya, tapi yang menafkahi itu tetap ayah kandungnya. Masalahnya banyak juga ayah udah kabur gak tanggung jawab lagi. Itulah pentingnya kita memiliki ilmu agama. Dan kesalahan di masyarakat juga adalah satu, menyantuni anak yatim itu hanya khusus pada tanggal 10 Muharram dan mengatakan bahwa 10 Muharram itu adalah hari rayanya anak yatim. Tidak ada satupun dalil yang kuat yang mengatakan 10 Muharram itu adalah hari raya anak yatim. Kita hanya diperintahkan saat 10 Muharram itu banyak berbagi, menjadi orang yang lebih dermawan, banyak berbagi kepada keluarga. Bahkan di kapalnya Nabi Nuh 10 Muharram itu bagi-bagi bubur kacang hijau di saat itu. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa hari itu adalah hari rayanya anak yatim. Karena anak yatim itu tidak hanya makan 10 Muharram. Anak yatim itu tidak hanya makan di bulan Muharram, tapi setiap hari, setiap bulannya anak yatim itu makan. Dan puncak kesedihan daripada anak yatim di malam takbiran. Itu di malam takbiran Idul Fitri, itulah puncak kesedihan daripada anak yatim. Ketika di masjid-masjid semua dikumandangkan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana anak-anak yang sebaya dengan mereka berkumpul dengan ibu orang tua mereka dengan hidangan-hidangan yang enak di malam hari itu. Mereka mencobain pakaian baru yang dibelikan oleh orang tua mereka. Anak-anak yang lain berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka, happy-happy, senyum, ketawa-ketawa bersama. Tetapi anak yatim tidak memiliki orang tua di saat itu. Tidak ada yang membelikan baju baru untuk mereka. Tidak ada yang memberikan makanan, memasakkan makanan yang enak untuk mereka. Dan itulah puncaknya kesedihan daripada anak yatim di malam takbiran. Jadi menyantuni anak yatim itu bukan hanya 10 Muharram, bukan hanya bulan Muharram. Ana wa qafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan yang menghidupi anak yatim, mengurus anak yatim seperti ini di surga. Wa qafilul di situ bukan menyantuni anak yatim, tetapi mengurus anak yatim.
yang disebut dengan mengurus anak yatim, mengurus tempat tinggalnya, mengurus pendidikannya, mengurus pakaiannya, mengurus kehidupannya sehari-hari. Itulah yang dimaksud oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai anak yatim akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Masjidil Haram di Mekah itu ada syekh yang mengajar rutin di sana. Di suatu malam ini syekh bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkirim salam dengan seseorang, Fulan bin Fulan, disebutkan namanya oleh Nabi. Bahkan alamatnya detail disampaikan sama Nabi. Keesokan harinya ini syekh mencari alamat orang tersebut. Begitu dicari alamatnya, ditanya sama orang kampung kenal. Kemudian kata syekh, apakah orang ini orang saleh, orang alim? Orang kampung mengatakan dia bukan orang saleh, bukan orang alim, dia hanya orang biasa-biasa saja. Maka syekh mengatakan, lalu di mana rumahnya? Orang kampung mengatakan, itu orang di setiap harinya tidak ada di rumahnya, melainkan setiap harinya nongkrong di pinggir jalan. Di mana tempat nongkrongannya? Disamperin sama syekh di tempat nongkrongan. Sampai di tempat tongkrongan dipanggil, tuan, saya mau ngobrol dengan anda, bisa nggak kita pulang ke rumah? Kata ini orang, saya nggak mau. Tapi syekh berbisik di telinganya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim salam kepadanya. Begitu mendengarkan bahwa Nabi berkirim salam kepadanya, maka tuan tadi langsung pulang ke rumahnya. Syekh bertanya, wahai tuan, amalan apa yang kau lakukan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim salam kepadamu? Amalan apa yang istimewa yang kau lakukan dalam hidupmu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berkirim salam kepadamu? Dia mengatakan, saya tidak memiliki amalan apa-apa, saya hanya orang biasa, saya juga tidak ngerti agama. Tapi karena syekh memaksa dia, kemudian dia berkata, wahai syekh, cuma satu yang saya lakukan dalam hidupku. Apa itu wahai tuan? Di setiap bulannya selama 10 tahun, ketika saya gajian di setiap bulannya, sepertiga dari gajiku aku masukkan berikan kepada panti asuhan. Di bulan pertamanya panti asuhan yang satu, di bulan yang kedua panti asuhan yang kedua, begitu seterusnya, setiap bulannya bergantian panti asuhan. Dan dia melakukan itu istiqomah selama 10 tahun. Anak istrinya tidak ada yang tahu. Dua amalan yang spesial yang beliau lakukan. Yang pertama istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfi fadilah. Istiqomah itu lebih afdol, lebih baik daripada 1000 keutamaan. Yang kedua, dia melakukan itu tersembunyi, tidak ada satupun orang yang tahu, sekalipun anak dan istri. Sedekah 10 bulan, 10 tahun rutin, gak ada yang tahu. Suami ibu begitu gak, Bu? Bu, suami ibu kalau gajian dikasih ke panti asuhan, diam-diam beramal gak, Bu? Kata ibu, suami saya juga diam-diam beramal, cuma dikasihnya ke janda-janda muda. Bukan suami-suami di sini, di luar sana. Insya Allah kalau bapak-bapak di sini enggak beda. Insya Allah semoga yang hadir di sini semuanya penghuni surga. Abu Lubabah itu punya satu pohon kurma. Abu Lubabah itu sahabat, dia enggak punya harta, dia orang miskin. Satu-satunya harta yang dia punya satu pohon kurma. Dan pohon kurmanya itu condong pas di rumahnya anak yatim. 2 anak yatim yang rumahnya temboknya terbuat dari tanah liat, atapnya tidak ada, hujan kehujanan, panas kepanasan. Abu Lubabah datang pengen memetik buah kurmanya. Begitu dia sampai di sana, buah kurmanya jatuh diperebutkan oleh 2 anak yang umurnya sekitar 3 tahun dan 4 tahun. Abu Lubabah melihat itu sedih dan marah. Maka dia datang lari di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya orang miskin ya Rasulullah. Harta yang saya punya hanya satu pohon kurma dan saya ingin mengambil buahnya, tapi sudah diambil oleh 2 anak kecil. Maka Nabi pun menghampiri anak itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai anakku, kenapa kamu memakan sesuatu hal yang bukan hakmu? Itu tidak halal bagimu.
Anak kecil ini meneteskan air matanya seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya pikir itu halal bagiku ya Rasulullah. Saya pikir saya memiliki hak dengan buah itu ya Rasulullah. Karena tidak ada lagi yang memberikan makan kepadaku." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Di mana ayahmu ya Rasulullah?" "Ayahku wafat ketika dia berjihad bersamaku." "Lalu di mana ibumu?" "Ibuku pun telah wafat ya Rasulullah." Kemudian Rasul berlutut mencium kening anak itu, dipeluk kedua anak itu. Kemudian Nabi dengan kesedihannya pergi dicari Abu Lubabah. "Wahai Abu Lubabah, kalau engkau ingin mewakafkan satu pohon kurmamu itu, maka surga akan menjadi hadiah untukmu." Cuma Lubabah lagi goyang imannya di saat itu. Yang namanya manusia kadang goyang iman, betul nggak Bu? Ini hari rajin banget jamaah, besok-besok nggak pernah kelihatan di masjid. Yang namanya manusia goyang imannya. Abu Lubabah lagi lemah imannya. Kata Abu Lubabah, "Ya Rasul, saya kan orang miskin ya Rasul. Saya aja udah belum makan. Kalau saya wakafkan satu pohon kurmaku, satu-satunya yang saya punya, nggak ada lagi harta yang saya miliki." Rasul makin sedih. Abu Lubabah nggak pengen wakafin. Abu Dahda dengar. Abu Dahda di saat itu namanya lagi di Sohor sebagai orang yang memiliki harta yang banyak karena memiliki kebun kurma terbaik di kota Madinah. Dia memiliki 600 pohon kurma di kota Madinah. Kata Abu Dahda, "Wahai Abu Lubabah, kamu mau nggak tukarkan satu pohon kurmamu dengan kurmaku yang ada di Madinah?" Kata Abu Lubabah, "Kamu bercanda Abu Dahda. Kebun kurma kamu 600. Saya cuma satu, masa ditukar 600 sama satu? Jauh banget. Dan pohon kurmamu wahai Abu Dahda dikenal kualitasnya bagus, lebat buahnya, mana mungkin kau mau tukarkan?" Kata Abu Dahda, "Saya tidak bercanda wahai sahabatku." Begitu dengar tidak bercanda, ditukar. Deal ditukar. Abu Dahda mengantar Abu Lubabah datang ke kebun kurmanya yang 600 pohon tadi. Abu Dahda membuat sesuatu hal yang istimewa. Di tengah-tengah kebunnya itu membuat mihrab untuk menyembah Allah. Dan di saat itu anaknya dan istrinya sedang memungut buah kurma yang sedang jatuh. Begitu datang di kebunnya, Abu Dahda memanggil, "Wahai anakku, wahai istriku, keluarlah dari kebun ini. Karena mulai saat ini kebun ini bukan lagi menjadi milik kita. Kebun ini sudah menjadi miliknya Abu Lubabah." Kata anak dan istrinya, "Wahai suamiku, wahai ayahku, bagaimana mungkin menjadi milik orang lain? Bukankah ini harta yang kita miliki?" Kata ayahnya, "Aku sudah tukarkan dengan satu pohon kurma." Dan kata Nabi, siapa yang mampu menukarkan satu pohon kurma itu, diwakafkan kepada anak yatim, dua yang berebut tadi, maka Allah akan berikan hadiah surga untuknya. Seorang wanita yang salehah mendengarkan itu, dia tersenyum. Begitu dia tersenyum, dia mengatakan, "Wahai suamiku, itulah harta yang sesungguhnya yang akan kita dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Itu istri soleha. Kalau ibu-ibu di sini gimana, Bu? Bu, masih hidup? Bu, ibu kalau suaminya berangkat kerja pakai mobil. Begitu suami ibu pulangnya naik Grab car, naik ojek online, naik taksi online. Ibu tanya, "Pak, tadi kan apa-apa berangkat pakai mobil, mobilnya di mana?" Kata suami ibu, "Mobilnya udah saya wakafin buat anak yatim." Marah nggak, Bu? Habis bapak diomelin. Kenapa? Karena bukan istrinya Abu Dahda. Senang di saat itu. Maka Abu Dahda datang, dia mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku sudah menukarkan pohon kurmaku dengan punya Abu Lubabah, dan mulai hari ini satu pohon kurma yang ada di rumahnya anak yatim itu aku wakafkan untuknya." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Dahda, mulai hari ini dan sampai yaumil kiamah, surga akan terus merindukan kedatangan dirimu." Memuliakan anak yatim. Bahkan salah satu asbabun nurut dari ayat yang saya baca pertama tadi, "Wa yut'imut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Berikanlah harta yang kamu sukai, makanan yang kamu sukai, yatiman kepada anak yatim, miskinan kepada orang miskin, wa asira dan orang yang sedang
dalam tawanan. Kenapa itu menjadi asbabun nusul daripada ayat tadi? Begitu spesialnya memuliakan anak yatim. Maka muliakanlah anak yatim ada di sekeliling kita, berikan pendidikan yang baik, jangan sampai mereka kelaparan. Karena ketika ada anak yatim di sekeliling kita di Masjid Al-Jihad ini kelaparan, dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Dan ketika ada dana-dana anak yatim yang terkumpulkan, hati-hati, karena dana anak yatim itu sangat luar biasa. Jangan sampai khilaf kemudian masuk di dalam perut kita. Maka muliakan anak yatim, cintai anak yatim, maka engkau akan dicintai oleh baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis qudsi pun Allah pernah perintahkan para malaikat, wahai malaikatku, engkau bikin bahagia seseorang yang mana sudah membuat tersenyum anak yatim, yang ketika dia menangis meneteskan air matanya membuat goyang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu di lain-lain waktu, dan Allah menjadikan kita menjadi hamba yang semakin tunduk dan patuh di bawah hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhan rabbi hadza min qali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.